Oke, kita lanjutkan dengan mempraktekkan bagaimana cara mengoperasikan sistem manajemen file Linux, di mana pada kesempatan ini kita menggunakan sistem operasi Termux. Maka terlebih dahulu kita install sistem operasi Termux di smartphone atau handphone kita. Ya, kita aktifkan dulu internet di handphone atau smartphone kita, apakah menggunakan paket data seluler atau hotspot WiFi. Nah, sudah terhubung ya handphone atau smartphone yang saya gunakan ke hotspot WiFi. Lalu kita tampilkan Google Play Store. Selanjutnya kita ketikkan Termux. Nah, ini sudah ada. Nah, ini sistem operasi Termux yang memiliki lisensi gratis ya. Boleh kita install langsung. Maka kita tekan tombol install untuk menginstal sistem operasi Termux. Ya, besarnya 17,83 MB. Oke, selesai proses instalasi. Nah, sebentar sekali karena ini memang versi standar ya dari sistem operasi Termux, versi standarnya. Jadi file-file yang utama saja yang dibutuhkan yang diinstal pertama sekali. Lalu berikutnya kita akan melihat tampilan sistem operasi Termux dalam bentuk command line interface. Maka ya kita zoom, kita besarkan dengan menggeser layar smartphone atau handphone kita. Nah, seperti ini tampilan pertamanya. Tampilan utama sistem operasi Termux akan ada simbol dolar, di mana itu merupakan prompt. Prompt yaitu tempat mengetikkan perintah. Maka kita ketikkan perintah. Ya, misalnya ya pwd pertama sekali untuk melihat di mana letak folder atau direktori kita berada saat ini. Ya, ini. Maka kita enter. Nah, sudah kelihatan kita berada pada folder atau direktori data. Kemudian di dalamnya ada subfolder data. Lalu di dalamnya lagi ada subfolder com.termux. Ya, ini merupakan folder yang sudah langsung ada ketika Termux kita install. Lalu di dalamnya terdapat subfolder files dan di dalamnya lagi ada subfolder home. Lalu selanjutnya kita coba mengetikkan perintah yang kedua, ls, ini untuk melihat isi direktori folder atau direktori ya subfolder home ya. Di dalam home apa aja yang ada, file dan subfoldernya. Kita ketikkan ls. Ya, masih kosong ternyata. Ya, untuk keluar dari subfolder home ya, karena di sini tidak ada apa-apa, kita coba keluar dengan mengetikkan perintah cd spasi titik dua kali ya. Spasi titik dua kali. Kemudian enter. Selanjutnya kita ketikkan lagi ya ls. Perintah ls untuk menampilkan. Nah, ini ada dua subfolder ya, di mana kita berada sekarang, di dalam subfolder mana. Nah, ini kan kita nggak tahu karena kita memang hanya melihat tampilan Termux ini ya berwarna hitam ya. Tidak tahu kita di mana letak folder atau direktori kita berada. Nah, inilah menggunakan perintah pwd enter ya, kita ketikkan perintah pwd, ketikkan. Nah, ini kita ternyata sudah berada di folder data ya, di dalamnya subfolder data dan ya ini dalam subfolder files.
Ya, kalau kita ls tadi kita tampilkan isi subfolder file dengan menggunakan perintah ls. Nah, ini dalamnya ada dua folder ya, home dan user. Misalnya kita akan masuk ke dalam subfolder user, maka kita gunakan perintah ya cd change directory. Artinya change directory ya. Kemudian spasi cd spasi usr enter. Nah, kemudian kita coba pwd untuk menampilkan di mana betul tidak kita sudah masuk ke dalam subfolder user untuk membuktikannya. Nah, ternyata sudah berhasil. Lalu kita ketikkan ya perintah untuk menampilkan isi subfolder usr. Ini ada beberapa subfolder di dalamnya, ada bin, include ya. Nah, ini folder atau direktori yang menyimpan perintah-perintah internal ya. Nah, perintah utama sisa operasi termux. Kita coba masuk ke dalamnya cd spasi bin enter ya. ls kita tampilkan. Nah, ini ya perintah-perintah utamanya. Ya, bisa kita lihat semuanya perintah-perintahnya. Ya, misalnya kita ingin mencoba perintah who am I nih, who am I. Ya, ini perintah who am I untuk melihat ya user siapa kita, dengan menggunakan user apa kita ya menggunakan sisa operasi termux ini. Maka kita ketikkan aja langsung who am I. Nah, ini ya kita user yang kita gunakan yaitu U0A109. Ya, ini perintah-perintahnya, perintah-perintah internal ya, perintah-perintah internal yang sudah terinstall langsung ketika sistem operasi termux kita install ya. Nah, kemudian kita keluar ya. Kita ketikkan cd spasi titik-titik untuk keluar. Kita coba pwd. Oke, kita kembali berarti ke subfolder user ls tampilkan. Nah, ini. Nah, kemudian kita coba untuk membuat sebuah folder atau directory. Nah, ini kita coba prakteknya ini. Ya, maka perintah membuat folder baru, misalnya kita buat tkj smk2 di dalam subfolder usr. Ya, maka cd perintahnya mkdir spasi tkj smk2. Lalu kita enter. Ya, kita tampilkan ls berhasil atau tidak folder baru yang kita buat. Oke, berhasil ini. Ya. Jadi folder di sini di sisa operasi termux yang kita gunakan ditandai dengan berwarna biru. Ya, berwarna biru. Nah, kalau dia file, nanti kita coba ya bagaimana membuat file. Maka membuat file itu menggunakan ya perintah nano. Kita coba nano spasi file 1 ya titik txt teks ya dalam bentuk teks misalnya. Nah, ini misalnya kita ketikkan halo ini termux misalnya isi filenya ya. Kemudian selanjutnya ya untuk keluar kita pilih ini control exit ya, kita ketik ya control ini kemudian huruf X ya save modified buffer ya ini ya untuk membuat file di sini juga ada ya, tekan tombol yes kemudian enter.
Nah, berhasil. Coba kita pastikan dengan mengetikkan perintah ls lagi. Ya, ini. Berarti kalau dia file, maka dia berwarna putih ya. Berwarna putih. Nah, maka kita akan coba masuk ke folder TKJ SMK2 yang kita buat tadi. Ya, bagaimana caranya? Berarti cd spasi ya TKJ SMK2 enter ya ls ya ini ya kita coba membuktikan sudah benar atau belum. Kita berada di dalam folder TKJ subfolder TKJ SMK2. Oke, berhasil ini. Nah, seperti itu cara membuat folder baru ya dan file baru tadi menggunakan perintah nano. Untuk keluar cd spasi titik-titik ya ls. Ya, untuk mengkopikan, misalnya kita kopikan file 1.txt ke dalam subfolder TKJ SMK2, maka perintahnya cp spasi file 1.txt ya, huruf besar harus huruf besar, huruf kecil tidak boleh ya berbeda. Kemudian spasi di sini folder tujuan ya, folder tujuannya kita akan pindahkan ke TKJ SMK2, maka TKJ kita akan duplikat ya, duplikatkan ke subfolder TKJ SMK2. TKJ SMK2 enter. Oke. Kita coba ls. Ya. Kita masuk, berarti kita buktikan cd spasi TKJ SMK2 kita ketikkan, lalu kita ketikkan perintah ls untuk menampilkan isinya. Oke, berhasil ya, sudah ada di dalam folder TKJ SMK2 sebuah file yang tadi kita buat, yaitu file 1 ya, file 1.txt. Nah, seperti itu ya proses manajemen pengoperasian manajemen file di sistem operasi Termux. Oke, kemudian apabila kita ingin menghapus, kita gunakan perintah ya rm spasi ya file 1.txt. Ya, ini untuk menghapus. Coba kita lihat. Oke, sudah tidak ada. Ya, kita masih berada di dalam folder ya TKJ SMK2 ya, sudah terhapus, di dalamnya tidak ada lagi file 1.txt tadi. Ya, kalau sudah terlalu banyak kita bersihkan layarnya ya, tampilannya dengan menggunakan perintah clear ya. Oke, seperti itu. Ya. Oke, kemudian tadi kita ada membahas ya seperti ini ya struktur manajemen file pada Android ya, pada Android. Kita coba masuk ke folder SD card ya. Bisa nggak? cd spasi SD card. Ya, berhasil. Kita coba pwd. Oke, berhasil. ls, ada nggak isinya? Ya, nggak ada ya. Karena kita memang ya belum diizinkan ya. Di sini permission denied ya, belum diizinkan. Maka nanti selanjutnya, praktek selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan proses routing ya. Proses routing itu ya masuk ke sistem utama ya dengan menggunakan metode akses ya pengguna root ya, pengguna root. Bagaimana caranya nanti ya agar bisa kita akses SD card ini kan eksternal tempat penyimpanan ya di memori eksternal handphone atau smartphone Android kita. Ya, kita
kembali ke folder home misalnya, cd untuk kembali ke folder home tadi, bisa langsung kita menggunakan perintah seperti ini, cd spasi variable home. Oke, kita coba mengetikkan perintah pwd lagi. Nah, sudah kita kembali ya ke folder home ya. Kemudian ls ya kosong ya kan isinya, cd spasi titik-titik keluar. Kita coba kembali ke folder tkj smk2 tadi ya. Nah, ini cd spasi usr ya, ls ya, ini. Nah, misalnya kita ingin ya tadi mengcopy atau menduplikat ya. Kalau perintah untuk memindahkan ya, memindahkan file 1.txt ke tkj smk2 tanpa menduplikat ya langsung, maka kita menggunakan perintah mv ya file 1.txt ya, kemudian spasi kemana mau kita pindahkan, misalnya ke folder yang baru kita buat tadi, tkj smk2 smk2 ya, enter ya, ls ya. Kemudian kita lihat ya sudah hilang ya, tidak ada lagi file 1.txt-nya di dalam ya subfolder user tadi ya. Maka kita masuk ke dalam folder tkj smk2, subfolder tkj smk2, karena ke situ tadi kita pindahkan. Oke, selanjutnya kita ketikkan perintah ls. Nah, ini ya. Nah, seperti itu ya. Untuk memindahkan tanpa menduplikatkan file ya. Atau perintah melihat isi filenya langsung dengan menggunakan perintah cat juga bisa ya. Tidak langsung, tidak menggunakan nano untuk masuk, itu nano untuk mengedit ya, membuat atau mengedit file baru. Kalau cat kita hanya melihat ya file 1. Kita coba ada nggak perintahnya di termux di .txt, karena ini merupakan juga perintah di Linux umumnya. Oke, ternyata ada ini. Halo, ini termux ya. Ini tadi yang kita ketikkan. Oke, kemudian kita coba untuk keluar dari folder tkj smk2 tadi. Ya, kita coba keluar cd. Kita keluarkan dulu dia. Sekarang kita praktekkan ya perintah ya terakhirlah pada kesempatan ini ya. Ini manajemen sistem manajemen file ya dasar ya di Linux, yang mana kita menggunakan termux pada kesempatan ini. Kita coba untuk memindahkan folder tkj smk2 ke dalam folder ya folder lib lah ya, folder lib. Nah, ini maka perintahnya copy tadi spasi tkj smk2 spasi lib. Ya, di sini tidak bisa kita pindahkan karena tkj smk2 di dalamnya terdapat sebuah file tadi ya, ada file 1.txt, maka kita harus menambahkan ya, menambahkan parameter ya rf spasi tkj smk2 ya. Ini kita pindahkan ke folder subfolder lib. Jadi dia jadi subfolder lib. Oke, berhasil. Kita coba menampilkannya. cd spasi lib, enter, ls. Oke, berhasil ini ya di dalam banyaknya folder subfolder yang terdapat pada subfolder lib. Sudah kita lihat ada
subfolder yang tadi kita pindahkan dengan nama TKJ SMK 2. Ya, saya rasa itu saja, sampai di situ dulu. Nanti akan ada penugasan ya sebagai ya bahan eh, belajar agar lebih paham, bisa dipahami, mudah dipahami. Dan apabila ada kendala, pertanyaan bisa ditanyakan melalui eh, channel ini ataupun ya melalui Google Classroom atau WhatsApp group ke saya. Mudah-mudahan saya bisa bantu. Ya, sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.